jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong, kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah, semangat lagi untuk belajar ya. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema mustahil bagi kita tapi tidak bagi Allah. Ada tayangan lagi nih, anak tukang pijat di Pamekasan yang raih mimpi masuk Akmil TNI. Kita lihat tayangannya, silakan. Pemuda kelahiran Pamekasan, Madura, Jawa Timur itu sejak kecil sudah bercita-cita menjadi seorang tentara. Ia mengungkapkan apa yang dicapainya sekarang tidak lepas dari peran orang tua. Ia mengaku memiliki cita-cita tersebut lantaran ia sering melihat anggota TNI yang bertugas di Koramil dekat rumahnya. Ia beranggapan TNI itu berwibawa, gagah, perkasa, dan dihargai banyak orang. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk mengangkat derajat seseorang ya Ustaz Syam ya. Masya Allah, tahun lalu ada satu jamaah umroh kami itu nabung 20.000 satu hari. Ya. Dari tukang pijat, subhanallah, tunanetra. Masya Allah berangkat umroh, Masya Dari Allah. menabung dari kecil Menabung. bisa berangkat ke sesuatu yang Betul, besar tidak ada ya yang Allah. mustahil. Gak ada yang mustahil, berarti gampang banget buat Allah ngangkat derajat kita. Tapi gimana caranya Allah ngangkat derajat kita? Baik. Apa yang harus kita lakuin biar derajat kita diangkat Baik. sama Allah? Silakan Siap. Ustaz. Tapi guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang sangat terkenal di atas langitnya Allah dan sekarang sudah terkenal juga di buminya Allah. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Seorang yang tidak diangkat derajatnya di mata manusia pada saat itu, tapi ternyata diangkat derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disebut namanya sama Rasulullah, sampai-sampai mendoakan Sayyidina Umar bin Khattab, mendoakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa amalnya Uwais Al-Qarni? Salah satunya salat tahajud tiap malamnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu bukan hanya terkenal berbakti sama ibunya, tapi beliau ini salat malam. Setiap malam beliau ini akan mencari makan. Ketika makan, subhanallah, beliau dari roti kering, dari sampahnya orang-orang kaya karena beliau miskin sekali. Dia ambil itu roti kering, dia rendam dengan air, lalu dia makan, lalu dia mengatakan, punggungku telah tegap, malam ini hadhihi lailatir ruku, malam ini malamnya ruku. Maka beliau akan tahajud dan ruku lama sekali sampai menjelang waktu subuh. Besoknya begitu, sujud lama sekali dari habis isya sampai dekat waktu subuh. Salat tahajud mengangkat derajat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, salat berjamaah. Salat berjamaah mengangkat derajat manusia. Saking tingginya derajatnya, langkah kaki kanan dapat pahala, kaki kiri menghapus dosa dan diangkat derajat. Yang ketiga, menuntut ilmu. Ayat yang baru kita bacakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya orang berilmu itu, subhanallah. Ustadz Maulana bareng sama Mas Rahman. Subhanallah, berangkat acara ke Sukabumi. Pasti banyak sekali makanan yang ibu-ibu Sukabumi sediakan. Padahal Ustadz Maulana lagi puasa. Siapa yang banyak makannya? Mas Rahman. Mas Rahman. Baru nempel sama kiai, udah banyak makanan kita dapat. Masya Allah. Udah naik derajat, apalagi jadi kiai. Ya Allah. Jadi tahajud, salat Berjamaah, nempel sama ilmu, nempel-nempel kiai, menuntut ilmu. Yang keempat terakhir ini yang tinggi sekali nih. Apa itu? Banyak-banyak solawat. Sekali solawat ke atas Nabi, 10 kali Allah kasih kita derajat. Masya Allah. Itu naik derajatnya. Tidak pernah kami ketemukan orang sukses kecuali ada solawat sebagai amalannya. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Langsung diamalkan ya. Setuju ya? Setuju abis ini langsung ya?
Oke, yuk sekarang kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Angkat tangan lagi yang mau nanya. Satu lagi deh dari sebelah sini. Bu, silakan Bu berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elis, nama saya Elis dari Majelis Taklim Al Muawanah Baros Kota Sukabumi. Tanya Ustaz dong. Tanya dong Ustaz. Ya. Mau nanya Ustadzah Nada. Siapa? Ustadzah Nada. Siap. Nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah gitu juga, udah. Waalaikumsalam. Siap. Waalaikumsalam ya. Ustadz, begini ya Ustadzah ya. Ya. Ustadzah, Ya. kalau memang tidak ada yang mustahil bagi Allah, kenapa Allah tidak mengabulkan semua doa para hambanya agar tidak terjadi kecemburuan sosial? Ya Allah, jangan nangis atau Ibu. Enggak, belum. Gitu ya? Iya. Ih, abis nangis kok ketawa? Enggak nangis ini kan. Enggak, ya. Jadi itu pertanyaannya Tentang ya. doa Ya. berarti Kak Soni. Iya. Apa Bu? Udah? Iya Oh, udah, ya udah. terima kasih. Iya. Wassalamualaikum. Maaf. Yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong. Oh. Ibu ini nih pencipta bahasa-bahasa singkatan. Oh gitu. Baik kalau ngomong. Wassalam. Udah mas. Ya gitu. Gitu ya. Siap. Silakan Ustazah Nada. Baik, Baik, terima kasih Kak Soni. Ya, Masya Allah. Makasih Ibu, pertanyaannya bagus, pasti mewakili semuanya nih ya. Izin Iya. guru-guruku, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan beliau adalah terkait dengan doa. Kan Allah itu ketika menentukan sesuatu udah pasti terjadi, kun fayakun. Dan orang semua berdoa, kenapa semua doa hambanya Allah tidak dikabulkan kan gitu. Padahal apa yang pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, mohon maaf, apa yang pernah memang difirmankan, mohon maaf ini firmannya Allah dalam hadis qudsi, ud'uni astajib lakum. Ya ini hadis qudsi, artinya firmannya Allah yang diucapkan oleh Allah tapi tidak dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku maka niscaya aku akan memberikannya. Ud'uni, doa kepadaku maka aku akan mengkabulkannya. Subhanallah, ini janjinya Allah. Ya, berdoa kepadaku, meminta kepadaku maka niscaya aku akan mengabulkannya. Itu kunci buat kita bahwa sebisa mungkin apa yang kita ucapkan yakin bahwa Allah akan mengabulkannya. Dan jamaah sekalian, doa itu pasti akan Allah kabulkan. Tapi dengan 3 tahapan, 3 cara. Yang pertama, kontan Allah akan berikan. Kontan doa kita akan diberikan. Contoh kita minta sehat. Alhamdulillah yang hadir di sini semuanya sehat. Amin, alhamdulillah. Kita minta tetap iman Islam. Alhamdulillah kita semua berada pada ketetapan iman dan Islam. Dan juga kita minta luas waktu. Alhamdulillah. Itu yang terkadang kita suka abaikan gitu. Padahal itu adalah doa yang kontan Allah berikan. Allah memberikan rizki, itu pun juga harus kita syukuri. Di antara tanda-tanda doa kita langsung kontan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua bahwa doa itu pasti diberikan, tapi pada waktu yang tepat menurut Allah. Karena Allah memberikan doa, Allah mengabulkan keinginan kita, itu bukan sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi Allah memberikan dan mengabulkan doa kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita memang berdoa saat ini pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen pergi ke luar negeri, pengen urusan-urusan lain segala macam. Tapi kenapa belum dikabulkan? Karena memang menurut Allah belum tepat waktunya. Tunggu saatnya, ketika saatnya tepat pasti Allah akan memberikannya. Kemudian yang ketiga terkait dengan Allah akan memberikan, Allah akan mengkabulkan, menerima doa-doa kita. Tapi dengan tahapan yang ketiga bahwa Allah ganti semua doa yang kita panjatkan sebagai penghapusan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak nanti di yaumil qiyamah mudah kita mendapatkan hisab karena itulah sebagai penebus. Ya, doa yang kita panjatkan sebagai penebus semua urusan dan semua dosa-dosa kita. Jadi oleh karena itu jangan pernah berhenti berdoa. Senjata kita ad-du'a silahul mu'min. Doa kita ini adalah sebagai senjata kita. Ya, kita nggak punya senjata yang paling istimewa, artinya kita harus punya banyak doa sebagai permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada pertanyaan kok doa tapi belum diijabah, tolong
kita masing-masing mengintrospeksi. Apa yang kita jalankan kehidupan kita apakah sudah semestinya, sudah sesuai dengan syariat. Pertama, apakah makanan yang kita makan sudah benar-benar dalam kehalalannya. Karena khawatir ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dan makanan yang haram ini bisa menghambat dikabulkannya doa-doa kita. Yang kedua, bagaimana hubungan kita kepada orang tua. Kalau misalnya memang urusan kita kepada orang tua masih disepelekan, kita masih suka membuat hati kesel orang tua, membuat kecewa orang tua, khawatirnya itu sebagai penghambat semua doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa, berbaik sangka kepada Allah, yakin doa diterima, makan yang halal, bakti sama orang tua, berbaik kepada semua manusia, insya Allah Allah akan berikan waktu yang terbaik dalam doa kita. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah untuk Sama-sama. penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah. Allah tahu harapan yang terbaik buat kita, kebahagiaan buat kita, dan Allah akan kasih yang terbaik buat kita nanti ya. Semangat semuanya ya. Setuju ya? Yang mau nanya boleh angkat tangan lagi. Karena ibu pertama ngangkat, boleh ibu duluan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Dede Hartini. Saya dari Majelis Al-Mu'awana dari Kota Sukabumi. Tepuk tangan dong untuk Ibu Dede biar lebih semangat lagi. Ya, saya mau bertanya Pak Ustadz. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz Maulana. Ya. Nervous nih Ustadz, ada yang nervous Ustadz. Begini. Dari sini. Ada di sini, ada. Oh ya, emang benar ya Pak Ustadz, kita tuh tidak boleh ya memandang rendah orang yang telah berbuat kriminal ataupun kejahatan. Karena sih katanya nggak mustahil nanti takdir Allah berkata lain malah kita bisa di posisi mereka itu. Bagaimana Pak Ustadz? Ya, Terima kasih. terima Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Aura Ustadz Maulana tuh emang beda gitu. Jadi gak setiap orang berani menatap beliau gitu. Ya. Karena dia grogi. Karena grogi. Jadi punya grogi. Silakan dijawab Ustadz. Ustazah. Kepada semuanya, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada semuanya. Jangan pernah memandang remeh, memandang enteng seseorang meskipun dia kafir. Meskipun dia pendosa. Meskipun dia kriminal. Kenapa? Karena bisa jadi dia diampuni oleh Allah, kita belum. Menggibah. Bisa jadi yang kau gibai itu sudah diampuni dosanya. Sementara engkau sekarang lagi berbuat dosa. Apalagi memandang remeh orang. Itu namanya sombong. Suara apa tuh Ustadz? Hah? Kuda. Suara apa Bu? Kuda. Itu suara saya. Mana ada kuda di sini? Jangan ya Bu. Jangan ya Bu. Termasuk yang di rumah, maaf. Kita tidak tahu ending hidup seseorang. Akhir hidup seseorang. Bisa jadi dia tobat. Bisa jadi dia dapat hidayah. Saya tidak berani menjelekkan orang. Tidak mau. Karena kita tidak tahu. Bisa jadi nanti terbalik keadaannya. Ada seseorang lagi duduk berzikir. Sakit ibadahnya. Sampai awan pun menaunginya. Sehingga dia tidak kepanasan. Datanglah pendosa. Dia datang dekatnya. Aku mau dari situ supaya aku dapat naungan. Tahu nggak kata orang lagi zikir? Kenapa dia dekat-dekat? Apa yang terjadi? Awan itu berpindah kepada pendosa itu. Dan dosanya diampuni. Sementara dia ibadahnya ditolak. Ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Dan hati-hati mulut. Itu anaknya nakal. Bisa jadi nanti kamu akan diuji. Tidak akan meninggal kamu sebelum kamu melakukan atas apa yang dia lakukan. Ya Allah. Makanya hati-hati. Hati-hati ya. Terima kasih Ustadz ya. Udah menjawab ya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah. Terjawab ya Bu ya. Masya Allah, lega ya Bu ya.
Alhamdulillah atas pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih Ibu, Masya Allah Saya sudah memang bertanya. mencerahkan, nama saya Nur Maulana. Oh iya, cahaya, Masya Allah. Ibu, mau nanya nggak? Mau ya, boleh. Siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fitriana dari Majelis Al-Mu'awanah Kota Sukabumi. Tangan Saya dong untuk Ibu Eva biar lebih semangat lagi. mau bertanya ke Ustazah Nada. Ya, siap. Siap. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Mau bertanya, tidak mustahil bagi Allah untuk menjadikan kita kaya. Tapi maaf banget, terkadang orang kaya tuh tidak ahli ibadah gitu. Jadi ahli maksiat gitu saja. Iya. Terima kasih sebelumnya Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz, masa tadi gak dengerin kan buruk sangka lagi nih Ustaz nih. Ayo loh, gimana Ustaz? Enggak ya, nanya. Nanya. Coba dijawab aja Ustaz Nada. Baik, Silakan, terima kasih Ustazah. Kak Soni, izin guru-guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syam, bagus banget pertanyaannya. Pasti juga banyak yang bertanya dalam hatinya, kenapa ya itu orang mohon maaf kok sholatnya bolong-bolong. Kadang-kadang auratnya juga terbuka, tersingkap. Bukan tersingkap ya, memang terbuka. Kemudian juga ibadahnya jauh dari Allah, tidak melakukan ibadah. Tapi kenapa pekerjaannya sukses, uangnya banyak, perusahaannya hebat dan lain sebagainya. Nah ini yang pernah dikatakan oleh Baginda Rasulullah SAW bahwasannya siapa orang yang ketika dia mendapatkan satu kenikmatan, kemudian dia diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kelebihan, kenyamanan, kehidupan, tapi dia melupakan Allah. Dia jauh dari Allah. Dia lupa bahwa itu nikmat yang diberikan adalah disebabkan Allah yang memberikannya, tapi dia tetap melalaikannya. Nah itulah yang disebut kalimatnya adalah istidraj. Kita semua memahami ya, mana istidraj itu apa? Ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, mendapatkan sebuah keluasan, tapi dia tidak menjadikan kelebihannya itu kembali kepada Allah. Dia tidak menjadikan itu ingat kepada Allah. Bahkan semakin jauh. Nah makna istidraj ini ungkapan Imam Al-Ghazali bahwasannya istidraj ini adalah pembiaran. Ya, dibiarkan dulu. Apa maksudnya dibiarkan? Dibiarkan dia lalai. Sehingga semakin jauh kelalaiannya, semakin jauh kepada Allah yang dikhawatirkan ketika dia semakin jauh dari Allah, Allah akan mengambil hartanya, menghilangkan semua hartanya dengan secara tiba-tiba dan dia tidak siap. Ini yang harus kita hindari. Oleh karena itu kita merasa ibadah kita alhamdulillah meskipun tidak berlebihan tapi tidak pernah kita mau tinggalkan sholat, kita tetap menjaga syariat, tapi duit kita alhamdulillah enggak kelebihan juga, cukup, maka itulah yang harus kita syukuri. Karena sekali lagi Allah memberikan bukan sesuai yang kita inginkan, tapi Allah memberikan apa yang kita perlukan. Kita berdoa kepada Allah, kita berbaik sangka kepada Allah, kita selalu beribadah, kemudian yakin Allah akan memberikan jalan keluar min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari yang tidak disangka-sangka. Lebih enak, lebih nyaman, punya kehidupan yang cukup, makan cukup, kemudian juga ibadah tidak kita tinggalkan, tapi ketika kita membutuhkannya Allah datang dengan bantuannya. Subhanallah. Oleh karena itu yuk di antara amalan-amalan yang untuk membersihkan hati kita beristighfar. Kemudian kita bisa memperbanyak baca sholawat. Dan untuk memancing dan untuk bisa kita mendapatkan rizki yang berkah di antaranya adalah jangan tinggal sholat duha, kemudian membaca suratul waqiah. Insya Allah kita deketin Allah, tetap bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, Allah akan berikan dari cara yang tidak diduga-duga. Masya Allah, bersyukur dan baik sangka ya. Jangan tinggalkan Allah. Jangan Itu kuncinya. tinggalkan Allah. Iya. Terima kasih Sama-sama. Ustazah. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita. Tetap berbaik sangka, insya Allah baik-baik datang kepada kita ya. Dan hari ini jamaah yang ada di rumah, kita kedatangan bintang tamu. Iis Dahlia, tepuk tangan dong. Iis Dahlia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kepada host ya, saya bukan Iis Dahlia. siapa Nanti ada yang marah. Ibu siapa? Nama saya Faladia. Dari Majelis Al-Mu'awanah Kota Sukabumi. Masya Allah, tepuk tangannya dong. Namanya Ispadalia. Ispadalia ternyata. Iya. Maaf Ustadz mau bertanya kepada
Ustadz Syam. Boleh. Siap, Ibu. Benarkah mustahil bagi Allah untuk menjadikan semua orang itu beriman? Tapi kenapa justru menumbuhkan banyak kelompok-kelompok bahkan saling memusuhi? Jadi tidak mustahil bagi Allah menjadikan semuanya beriman. Tapi kenapa? Tapi menimbulkan banyak kelompok yang menumbuhkan berbeda-beda pendapat gitu. Kadang suka ada kan yang saling kayak bersaing, bermusuhan karena beda pendapat itu. Tidak saling tidak saling mewarnai atau saling mengisi gitu. Iya, kenapa kayak gitu ya Ustadz ya? Tahu. Pertanyaannya seperti itu Pak Ustadz. Soalnya di kehidupan sehari-hari emang Ada yang begitu. ada yang seperti Siap, Ibu. itu. Terima gitu. kasih ya Ibu ya sudah bertanya ya. Ya, sama-sama. Silakan Terima duduk, kasih Ibu. Pak Ustadz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan, wassalamualaikum gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tapi guru-guru Silakan. Ustaz Maulana Ustaz Sanada Mas Soni serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 93. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. Jika Allah berkehendak, niscaya Dia Allah bisa sangat mampu menjadikan kamu satu umat sahaja. Tetapi Dia Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Ini dalil bahwasanya sebenarnya Allah mampu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah menjadikan semua manusia beriman udah semua. Atau menjadikan semua manusia masuk surga aja semua. Tapi ternyata manusia dan jin itu diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan malaikat. Memang diciptakan untuk tunduk, taat, udah. Beribadah aja udah malaikat tuh. Tapi manusia dan jin mereka dikasih kemampuan dalam hal kebebasan. Mau beriman mau tidak terserah. Sama seperti ibu tadi, Masya Allah, ibu jadi orang kaya raya. Pemurah, subhanallah, udah kaya raya, baik hati lagi, subhanallah. Tiba-tiba ibu punya perusahaan, butuh 1000 karyawan. Lalu ketika butuh 1000 karyawan, ternyata pas tes yang diterima cuma 100. Kata yang tidak diterima, katanya orang kaya, katanya baik hati, dermawan. Masa yang diterima cuma 100, kami yang 900 ini gimana? Oh ternyata walaupun kaya, pemurah, tapi yang dipilih yang mampu. Yang dipilih ya yang mau kerja, yang sanggup jadi karyawan. Pertanyaan seperti ini pernah ditanyakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, kenapa engkau tidak masukkan surga saja semuanya ya Allah? Kenapa tidak engkau jadikan manusia ini masuk surga aja semuanya? Tidak usah ada yang masuk neraka. Kata Allah, kalau begitu Musa mau tahu jawabannya, engkau nanam padi. Maka menanamlah Nabi Musa. Setelah itu sudah ya Allah, tunggu sampai panen. Setelah panen setahun, Nabi Musa bawa pulang. Kata Allah, ya Musa, apa yang kau bawa pulang? Kata Nabi Musa, saya bawa padinya pulang. Mana jeraminya? Kata Nabi Musa, ngapain jerami dibawa pulang? Kata Allah, begitulah manusia. Semua rata dikasih akal, dikasih nafsu, dikasih semua sama Allah. Tapi yang kembali ke surganya Allah hanyalah manusia-manusia pilihan yang terbaik di antara para manusia. Saatnya Gitu. berlomba-lomba untuk menjadi terbaik ya sekarang Makanya ya. kita dikasih bebas mau sholat ya itu tiket, enggak mau sholat ya terserah. Gitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Siap, Syam. Mas Soni. Terima kasih Ibu sudah bertanya, terjawab semuanya ya. Alhamdulillah. Lillah. Masya Allah, dari tadi guru-guru kita membahas kita harus berprasangka baik. Tapi gimana caranya? Habis ini ya, makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Alhamdulillah.